Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hani Sejaga di sini. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Seperti yang sudah kita share kemarin beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama penguasa laut. Bisa dibilang begitu deh. Jadi beliau adalah Kepala Bidang Kelautan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Ya, sore. Terima kasih. Selamat malam. Oh, mungkin sudah malam ya di sana ya. Kalau boleh tahu dari mana ya ini ya? Assalamualaikum, salam kenal dari Kupang, NTT. Yo, jauh sekali. Oke, tidak berlama-lama lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai kok, nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang terlalu tegang atau bagaimana. Memang sih beliau ini kalau saya bilang profesornya laut, penguasa laut. Pokoknya apa aja, pokoknya mau nanya-nanya apa aja tentang laut boleh deh gitu. Oke, kita intip dulu ya. Oke, ya ini dia orangnya. Yuk. Selamat sore Pak Endi. Sore. Oke, boleh agak dekat dikit biar masuk frame Pak. Oke. Ya. Nah, beliau ini adalah mohon maaf kalau saya salah menyebutkan Pak Dionysius Endi ya. Betul. Ya. Beliau ini terkenal sebagai orang yang menguasai laut Kalbar. Karena tugasnya. Karena tugasnya ya. Tugasnya di situ. Iya. Gitu. Siapa ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke. Saya baru pertama kali, jadi masih Kagok ya, menyesuaikan diri. Baik. Nggak masalah, saya juga baru kok Pak. Jadi saya juga masih menyesuaikan diri. Nggak bakal percaya teman-teman di luar sana kalau saya ngomong, wah ada Bang Fajar Aprilian ya. Ini bosnya ya Pak ya, Pak Fajar ya. Apa kabar Pak katanya? Bagus. Iya. Pak, Bapak kira-kira penasaran nggak Pak kenapa saya ajak nge-live hari ini? Iya. Penasaran ya? Itu karena saya nggak bisa tidur Pak. Gara-gara Bapak saya nggak bisa tidur. Iya, Bapak bilang ada satu pertanyaan Bapak kasih ke saya dan saya nggak bisa tidur karena saya nggak bisa jawab. Waktu Bapak nanya, Hani tahu nggak bedanya kelautan, maritim, sama bahari? Nah itu saya bener-bener blank, nggak ngerti itu apa. Itu kira-kira bisa dibantu nggak Pak jawabannya Pak? Saya nyerah, nggak bisa, nggak tahu saya jawabannya apa itu. Begini, sebetulnya kan rencana kita udah seminggu 2 minggu lalu ya. Ya. Nah, cuman tempo hari saya habis booster, jadi tumbang seminggu. Tapi sebetulnya tuh saya belum ada topik mau ngapain. Jadi kalau kita mau muncul kan kita harus ada cerita yang bagaimana. Ya. Oke, dah. Saya ketemu dengan teman-teman di Universitas. Ya. Nah, terus saya iseng nanya sama Ibu Dekan, Ibu Riza Linda. Ngomong-ngomong, Ibu sebagai Dekan Kelautan bisa bedakan antara kelautan maritim sama bahari nggak? Dekan itu ya yang ditanya dekan. Oke. Dan ada ketua jurusan, ada dosennya. Dia bilang, nah itu yang kami mau tahu. Ternyata bukan cuma saya aja nggak tahu jawabannya ya. Jadi kira-kira apa tuh Pak jawabannya Pak? Ya artinya begini, Mbak Hani kan bukan orang kelautan ya? Ya bukan. Oke, jadi karena audien juga mungkin bukan dari ilmu kelautan, jadi saya coba jawab secara umum. Saya pakai analogi. Mbak Hani tahu makanan, ya, kemudian masakan, ya, kemudian kuliner, ya. Nah, kelautan itu makanan. Oke. Maritim itu masakan. Oke. Komparasinya ya. Nah, bahari yang paling tinggi adalah kuliner. Oh, jadi
ada Stratanya. iya, ada stratanya. Ada yang pengertian lebih sempit, ada pengertian lebih besar, ada yang pengertian lebih besar lagi gitu ya. Oke. Ada yang Artinya- lebih umum gitu ya. Artinya secara sederhana begini aja, ini Ya. materi kuliah saya kalau saya ngajar di Untan, kita ada Ya. Fakultas Teknik Kelautan, Ya. dan tugas saya adalah di semester 1 untuk membimbing mahasiswa baru supaya kenal apa itu kelautan. Ya. Tapi yang paling penting adalah supaya tahun depan, semester depan dia tidak pindah ke fakultas lain. Jadi saya harus membuat dia naksir banget sama kelautan dengan kalimat seperti ini. Iya. Dan jangan salah, mata kuliah itu 2 jam. 2 jam. Sementara kita ngomong di sini mungkin cuma 10 menit. 10 menit aja Oke, paling. jadi harus saya ekstrak. Iya. Ya. Ya Dan- beda lah Pak. Ya. Dari Dan, mahasiswa. dan saya kuliah maritim Ya. di Australia 2 tahun. Iya. Saya harus ngomong 10 menit. Iya. Jauh banget kan? Jadi, Dijadiin 10 menit. jadi saya pakai istilah makanan. Keren. Oke. Kelautan itu kayak makanan Ya. yang depan kita ini. Ya. Itu adalah kata benda. Oke. Ya. Kelautan Jadi, ya. jadi kalau di laut itu kan laut adalah kumpulan air asin. Ya. Laut adalah pemisah sesama darat dengan darat lain, Ya. pulau atau segala macam. Ya. Terus di laut itu ada namanya laut Jawa, laut Ya. Natuna. Makanan sama. Ada yang namanya kumpulan karbohidrat, namanya nasi. Oh, gitu. Ada yang namanya protein, namanya daging, whatever kan ya. Ya. Dan itu benda mati. Mhm. Jadi kelautan dengan makanan adalah noun. Noun itu kata benda. Kata benda. Mhm. Dan itu belum bisa dimanfaatkan apapun. Oh gitu. Kecuali hanya kata benda aja, beras. Ya. Kita tidak bisa makan beras. Ya. Kita tidak bisa makan daging mentah. Ya. Kecuali ada yang mungkin spesial pemakan daging mentah. Oh. Tapi ya. itu tidak umum. Ya. Nah, baru bisa menjadi sesuatu bernilai, bervalue ketika diolah. Begitu. Artinya masuklah kata kerja. Jadi. Laut digunakan untuk berlayar. Ya kan? Ya. Laut digunakan untuk ya macam-macam lah ya, aktivitas di laut, menambang, Mhm. ya kan, diving, Ya. snorkeling dan seterusnya. Nah, ketika nasi diolah menjadi beras dimasak menjadi nasi, itu bisa untuk makanan pokok. Ya. Singkong jadi apa segala macam. Ya. Artinya dia telah mengalami sebuah peningkatan harga atau Iya. status Mhm. yang makanan menjadi masakan, Mhm. ikan asam pedas, ya. Bukan tongkol lagi kita sebutnya, tapi ikan asam pedas, ikan goreng segala macam. Ya, jadi somai. Nah, laut sama. Ketika laut sudah diolah melalui perencanaan dan pengelolaan, disitulah menjadi kawasan konservasi, Ya. kawasan penyelaman, Hmm. DLKR, DLKP untuk kawasan pelabuhan pelindo misalnya Ya. segala macam. Itu setelah dikelola melalui kata kerja. Nah, jadi maritim adalah tindak lanjut berikutnya dari kata benda tadi menjadi sesuatu manfaat baru. Nah, sama ketika makanan telah diolah menjadi rendang yang bisa dicabai, namanya masakan Padang. Ya. Berbeda dengan masakan Kalimantan. Mhm. Ada perbedaan kan? Ya. Ada value. Ya. Nah, jadi kata benda menjadi kata kerja. Nah, kemudian setelah kata kerja tadi, manusia itu memiliki ciri di makanan itu. Jadi kalau orang bicara rendang, otomatis Padang. Padang. Ya. Bicara asam pedas, otomatis sambas. Melayu. Melayu kan? Bicara bubur pedas, berarti sambas. Sambas. Ya. Artinya sudah masuk unsur kata sifat. Ya. Ya, kata sifat itu mewakili kepribadian, Iya, iya, ciri-ciri, kepemilikan, ya kan ya. Nah, di kelautan namanya bahari. Di makanan, masakan, namanya jadi kuliner. Kuliner. Ya, jadi kuliner itu stratanya paling tinggi. Tinggi. Makanya kalau kita kembalikan lagi ke tipologinya, misalnya apa perbedaan Menteri Kelautan dengan Menko Maritim? Di Menteri Kelautan itu membahas kawasan untuk konservasi, untuk pulau-pulau, untuk tata ruang laut, untuk seterusnya. Tapi kalau di Menkomar, dia bisa memanggil di Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan. Iya, Kita iya. bikin sel Karimata, kita bikin lomba layar perahu Iya. Sumatera yang tadinya mau mampir di Lembukutan sama di Kendawangan tapi nggak jadi. Jadi. Nah, artinya Menkomar mengolah lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Kelautan, Ya. Kementerian Kelautan, Kementerian Pariwisata yang namanya destinasi wisata bahari, kemudian perhubungan menjadi sebuah mainan baru lagi, namanya masakan.
iya. Clear. Agak. Bisa tidur. Kalau masih belum bisa tidur, saya kirimin baygon. Makin nggak bisa tidur. Berarti masalahnya di nyamuk, bukan Masalah di saya. nyamuk. Iya benar. Ya intinya bahwa ketiga kata itu adalah mewakili suatu filosofi tersendiri. Ruang lingkupnya juga beda-beda Yes. gitu ya. Jadi makin mengerucut gitu ya. Jadi Dan kalau di Google ini nggak ada. Jadi pemikiran ini hanya bisa dihasilkan oleh orang yang telah mengalami langsung. Oh gitu. Seperti saya. Jadi gitu. Kira-kira teman-teman paham nggak nih? Atau ada yang perlu ditanyain? Atau makin pusing dengernya? Ya Atau kan. nggak bisa tidur. Tapi seru sih Pak. Soalnya apa ya? Ini baru lah kalau dibilang ya. Jangankan seorang saya yang bukan orang kelautan istilahnya ya. Sedangkan yang dekan dosen, akademisi yang notabene berkecimpung di di bidang tersebut itu juga bingung juga mau jawabnya gitu. Tapi karena begini, biasanya ini dianggap remeh, dianggap kecil, ya. Masa cuman bedain kelautan maritim sama bahari aja harus S2? Ya. Benar. Jangan salah. Ketika kita tidak menguasai hal kecil, jangan harap bisa menyelesaikan hal besar. Tuh, ketika kita tidak bisa menyelesaikan hal yang kecil, maka kita tidak akan mampu menyelesaikan yang besar. Tuh, quotes of the day. Kayaknya banyak quotes. Quotes of the day itu dari Pak Endi, luar biasa. Terus ini Pak, kalau kita bicara tentang laut Kalbar lah ya, itu kira-kira seberapa besar sih Pak potensinya kalau kita bandingkan dengan provinsi lain gitu? Laut ya? Iya, laut. Secara geografis saja sudah jelas kelihatan, misalnya panjang garis pantai kita 1.300 km. Kalau Mbak Hani belajar sejarah, dulu di Andes pernah bikin kerja paksa, bikin jalan dari Anyer Parakan ya, sepanjang 1.000 km. Ya, 1.000 km. Ya, itu artinya dari ujung Pulau Jawa sampai ke ujung Madura, Jawa. Cuman 1.000. Kita 1.300. 1.300. Artinya pantai Kalimantan Barat lebih panjang daripada 4 provinsi di Jawa. Ya, di Pulau Jawa. Ya, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Catat. Dan anggaran kita cuma 1 provinsi. Ya, di Pantura ada 4 provinsi yang 1 provinsi aja lebih besar dari Kalbar. Itu baru Kalbar ya Pak ya, bukan Kalimantan ya. Kita bicara hanya Kalbar saja, bukan Kalimantan. Dan kita punya jumlah pulau ada, saya biasa pakai 216, tapi kemarin diupdate oleh Menteri Dalam Negeri menjadi 240 something gitu lah. 240-an lah ya. Hari Rabu saya ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. 240-an pulau yang ada di satu provinsi. Dan yang berpenghuni cuma 40. Jadi yang 200 lebih itu kosong. Artinya begini, kita tidak terlalu perlu heboh terlalu hype dengan jumlah. Ya. Tapi yang ada aja dioptimalkan itu belum tentu kelar. Benar. Ya kan? Yang ada aja depan mata masih belum tahu hidup apa kagak kan. Nah, jadi masalah nomor itu angka belakangan. Bahasanya enak banget ya. Bahasanya enak banget. Yang 40 aja kita belum tahu hidup apa kagak gitu ya. Apalagi yang 20, ya apalagi yang 200 lebih gitu. Enak. Nah, sebetulnya begini, dari kelautan ke maritim kan, atau dari makanan ke masakan kan. Masakan ya. Hierarki paling tinggi kan adalah kalau di kelautan maritim bahari. Bahari ya. Nah, makanan, masakan, kuliner ya. Yang paling berperan di bahari atau di kuliner tadi siapa? Tukang masak ada di pengolahan. Di bawah. Konsumen. Masyarakatnya iya. Nah, jadi yang paling memiliki kedaulatan di kelautan itu di level bahari adalah masyarakat. Masyarakat pemilik laut itu, bukan pemerintah.
bukan swasta. Ya, makanya di kelautan satu-satunya undang-undang di Indonesia yang punya terminologi khusus yaitu masyarakat lokal, masyarakat tradisional, masyarakat adat. Itu sangat diakomodir. Ya kan? Nah, masalahnya kita sampai ke sana belum. Ya, belum. Nah, tapi artinya begini, banyak dari teman-teman misalnya di pesisir atau di pulau kelihatannya kayak pemerintah nggak pernah cuek sama kami segala macam. Kami sedang sibuk di level laut atau di makanan tadi menjadi masakan, belum ke bahari. Lalu pertanyaannya, apakah di Kalbar sudah ada tradisi adat atau masyarakat bahari? Banyak sebetulnya, tapi belum dilegalisir. Contoh, robo-robo. Orang taunya robo-robo adalah peristiwa kedatangan Raja Empu Dayang Manambon, disambut, tarian, sampan segala macam. Kalau Mbak Hani perhatikan, semua aktivitas itu erat dengan air. Robo-robo menurut terminologi kelautan adalah konservasi. Jadi kapan kamu boleh nangkap ikan, kapan kamu tidak boleh nangkap ikan karena mereka sedang memulihkan diri, entah bertelur, beranak, sampai nanti siap dipanen, baru dibuka, pakai lomba perahu, tinggal dirogoh-rogoh, dirobok-robok, ikannya nggak usah dipancing, dapat. Itulah robo-robo. Tapi oleh dunia pariwisata, karena mungkin konservasi kan kurang begitu, belum tren ya, dijadikan festival. Jadi dia butuh seremonialnya seperti itu. Padahal filosofi robo-robo selain memang ada historikalnya, tapi juga dari segi SDM atau sumber daya atau kelautan itu adalah konservasi. Gitu. Istilahnya bahasa itu asing, karena bahasa itu asing ya Pak ya. Jadi masyarakat kita menyederhanakannya menjadi satu tradisi lah istilahnya ya. Kan pernah ada jangan ke wilayah danau itu, ada buaya putih. Bukan beneran buaya putih, karena di situ tempat ikan bertelur. Jadi semua sepakat nelayan boleh mancing kecuali ke daerah itu. Karena ada entah datu apa, bahasa kita puake. Puake segala macam. Padahal itu adalah kalau menurut konservasi itu adalah zona inti. Zona perlindungan mutlak. Berarti sebenarnya kalau kita telaah lagi, kearifan lokal kita luar biasa ya. Makanya ketika saya ke daerah, ke pesisir, ke pulau, ketemu kepala desa misalnya, Pak Endi, bisa nggak zona intinya dikecilkan supaya kami masih boleh nangkap udang segala macam? Loh, kamu sedang mengambil deposit hidup terakhir kamu. Kalau itu punahlah udang di situ. Ya kan? Nah, filosofinya seperti itu, tapi kan tidak semua orang paham. Betul. Ya kan? Nah, jadi kita perlu sosialisasi. Karena banyak larangan-larangan orang-orang zaman dulu lah yang bisa dibilang nenek moyang kita memberikan larangan-larangan yang sebenarnya baik buat kita, cuma tidak dijelaskan. Dan orang kita tuh kan istilahnya terbatas. Jadi pakai tahayul sedikit. Dan itu ampuh. Kan? Ampuh pada saat itu, pada zaman itu. Pada zaman sekarang kan orang udah mulai minta penjelasan yang logis gitu kan. Kita ke situ. Kayak misalnya, kenapa sih kita nggak boleh buka payung di dalam rumah, nanti ada ular katanya. Padahal jelas bahaya lah, orang rumah sesempit itu di dalam ruangan, ntar kalau kena mata Lagi ngapain pakai payung dalam rumah? Pekerjaan apa ya? Pekerjaan kan? Gabut. Yang paling logis begitu aja, ngapain buka payung dalam rumah? Bocor apa? Tapi kan itu tadi sebenarnya nasihat-nasihat untuk kebaikan kita sendiri, cuman tidak ada penjelasan yang logis. Jadi membuat orang zaman sekarang ini menganggap itu tahayul aja, jadi mereka melanggar lah itu istilahnya. Jadi akhirnya yang tadinya ditujukan untuk konservasi jadi rusak gitu. Karena itu tadi orang bahasa kita tuh mandai-mandai. Jadi karena tahayul itu kan sekarang sudah tidak relevan. Ternyata itu bisa terangkan secara logika dan berbasis citra lenset dan seterusnya, itu benar. Betul. Mungkin kalau ada penjelasan seperti ini, mungkin jadi teman-teman yang punya profesi sebagai nelayan, punya profesi sebagai pencari udang atau ikan,
Ya. Atau hanya sekedar hobi mancing ya Pak ya? Itu Saya pikir bisa lebih ini berlaku untuk semua. Jadi ketika misalnya kebetulan saya kenal Mbak Ani sebagai HPI ya, ya. apa Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, sebagai pramuwisata yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat dan lokasi, Ya. dengan adanya info ini, itu bisa menjadi perpanjangan tangan saya untuk bicara demikian kepada masyarakat maupun kepada tamu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi saya mendelegasikan pesan ini lewat mitra-mitra ini, yang mereka juga sama-sama menjaga. Tapi begini, kita ngomong begitu sama tamu misalnya, tiba-tiba tamu bilang gitu, Anda kuliah di mana bisa ngomong seperti itu? Nah, Iya. Dapat modal saya. Udah bisa tidur kan? Iya, seru ya, makin seru. Oke. Sementara Pak silakan Bapak. Oke. Kalau mau diminum, mau di ini. Ini udah jadi masakan kan? Iya, sudah jadi masakan. Ini kita ngobrol-ngobrol. Itu lokasinya ada di Cafe de Melo. Cafe de Melo ini letaknya di Jalan Pancasila atau orang nyebutnya Wahid Hashim ini Penjara Pancasila ya. Gusti Hamzah. Ya, Jalan Gusti Hamzah. Dekat lampu merah mau ke Sungai Jawi. Nah, itu di sebelah kiri, di sebelah kanan jalan kalau dari arah Podomoro, itu ada kafe namanya Cafe de Melo. Ini mereka punya menu banyak banget. Salah satunya ini nih, dimsum. Ini berhubung tamu saya hari ini adalah dari Dinas Kelautan, makanya saya kasih yang agak berbau ikan. Ini udang sama ayam Pak. Silakan Pak. Saya itu orang kelautan. Ya. Tapi saya nggak doain ikan. Nggak doain ikan. Karena itu hal yang berbeda. Bukan ini apa ya? Takut makan temen gitu. Enggak, saya tidak mengerti kalau ada orang bertanya ikan saya suka mati, kenapa ya? Saya bukan dokter ikan. Saya orang kelautan. Baik. Oke. Jadi di sini ada banyak menunya. Kalau teman-teman yang suka nongkrong, suka yang agak cari-cari tempat ngopi yang suasananya agak tenang, cozy, mungkin di sini bisa menjadi tempat pilihan ya, di The Melo, namanya Cafe The Melo. Nanti saya share ininya akun IG-nya dari The Melo. Oke. Lanjut Pak, kira-kira nih Pak, kalau kita bicara tentang laut, kekayaan itu termasuk kekayaan bumi, kekayaan alam kita lah ya Pak ya, kekayaan alam kita. Selain menjadi dua kuliner yang ada di depan kita, dua masakan di depan kita ini, ada banyak juga teman-teman kita yang memanfaatkannya seperti dikeringkan, diasap dan lain sebagainya. Itu kalau dari sudut pandang seorang Pak Endi, seberapa besar sih potensi bahari kita ini kalau dilihat dari sudut pandang itu untuk dimanfaatkan sedemikian rupa? Itu agak merembet ke perikanan tadi ya. Ya. Terkait olahan, dan itu ada teman saya Pak Jauhari khusus bidang pengolahan. Tapi saya kembalikan lagi ke potensi kelautan menjadi maritim ya. Selain masalah geografis yang melimpah tadi, ada 1.300 km, ada 200 sekian pulau, kemudian 12 mil ke laut. Kemudian kalau lihat dari Google Earth itu relatif, kalau permukaan bawah lautnya Kalbar itu biru terang. Artinya tidak dalam. Ya, artinya itu mengecilkan peluang. Kalau kita bicara perikanan itu ada perikanan pelagis, ada perikanan demersal, ada ikan permukaan air, ada permukaan bawah laut ya. Ditambah lagi dengan potensi misalnya kekayaan di laut itu seperti terumbu karang, lamun segala macam. Dengan adanya landai dan datar seperti itu, potensi ini kecil. Artinya kita harus butuh inovasi. Dari hal yang sederhana ini menjadi hebat. Ya, kadang-kadang agak sedikit artifisial. Artinya begini,
Saya sudah nyelam di misalnya di Bunaken ya. Ya. Dia dikaruniai sebuah palung-palung air semacam jurang-jurang begitu. Jurang-jurang ya. Dan itu memang keragaman hayatinya luar biasa, makanya bisa sampai ke luar negeri. Dan itu jauh lebih bagus daripada di Kalbar kalau mau bicara sport diving. Ya. Nah, tapi tidak berarti potensi diving kita berkalah ya. Karena karang itu kan tidak bisa tumbuh di dalam atau di bawah 10 meter. Dia harus dapat fotosintesis kan. Nah, jadi harusnya sebaran karang kita bagus harusnya. Nah, cuman itu tadi karena tercampur dengan nelayan atau masyarakat yang ada pesanan ikan kerapu 500.000 per ekor, akhirnya dibom. Ya kan? Seperti itu. Jadi pengen uang cepet. Nah, dan ada beberapa masyarakat yang ini marah. Enggak. Karena kalau ikannya habis kamu yang rugi. Bukan saya. Iya. Tapi bukan saya yang rugi. Iya. Rumah saya bukan di sini. Saya besok pulang. Kamu besok nggak ada ikan lagi. Ya kan? Kamu mau ngubah apa lagi? Ya kan? Betul, Nah, betul. jadi mumpung saya ada, ya kita sama-sama ngobrolin pengen bikin apa. Daripada kamu ngebom karang, bagusan piara karangnya, bukan jual ikan, tapi bagaimana saya mendatangkan kamu ke sana buat snorkeling. Ya. Nah, nanti saya sama teman saya di pariwisata, entah Ibu Ode atau Pak Dison misalnya segala macam, kami ngobrol. Karang di Lembukutan sudah rapi. Nah, tugas kamu membimbing masyarakatnya membuat homestay atau bagaimana guide. Nah, pelaku lain dari KPI misalnya yang mewartakan itu segala macam. Kemitraan inilah yang kita sedang tingkatkan. Ya. Jadi dengan kondisi alam yang terbatas segala macam, inovasi ditingkatkan. Nah, salah satu inovasi ditingkatkan adalah bermitra. Bukan saling menjelekkan, saling menyalahkan dan seterusnya. Saling menjatuhkan apalagi ya Pak ya. Dan kalau Mbak Hani lihat ya, kalau dari hierarkis tadi, kelautan, kelautan, maritim, bahari. Kelautan itu sama dengan koki makanan. Ketika Mbak Hani makan ini misalnya, biasanya setelah enak yang dipuji adalah, "Ih, gemelo keren ya, masakannya enak." Nggak nanya yang masak siapa. Koki dilupakan. Saya sebagai kepala bidang kelautan sudah terbiasa dilupakan. Karena apa? Kita menyiapkan semua ya, lahan yang tadinya kosong kita tanemin mangrove ya, terumbu karang yang rusak kita transplantasi atau segala macam. Nah, kemudian kita butuh ikon untuk mewartakan bahwa ini harus dipelihara dan kamu harus datang. Makanya saya sama Bu Ode misalnya dari pariwisata, saya sebut aja Bu Ode ya. Sama-sama pemerintah, kan kami sudah digaji. Dan kami juga pelayan masyarakat. Nah, kita skenario sama dia. Kita harus bikin satu figur masyarakat. Supaya menjadi contoh, supaya investor datang, kamu datang. Saya kontak sama teman di kehutanan. Kita jadikan Mbak Hani pahlawan Kalpataru. Tapi kemudian besok ketika Mbak Hani dapat Kalpataru, yang lain lupa tuh, yang nanam siapa? Tapi itu namanya bagi peran. Cuma dilupakan. Saya cari lagi mangrove baru. Saya cari lagi terumbu karang baru. Cari ikan baru. Cari apa namanya tadi, tokoh baru. Tokoh baru juga. Dan di Kalbar ada 5 kawasan konservasi laut. Di situ ada 56 kepala desa. Nah, jadi saya berpartner dengan 56 kepala desa, otomatis ya harusnya ada 56 pahlawan Kalpataru misalnya. Harusnya ya. Ya tapi kan tetap masa semuanya dapat kan? Ya kan di Indonesia nunggu giliran. Tapi at least skenario seperti itu. Baik. Nah, jadi paling kalau saya dengar ada sentingan misalnya, oh Mbak Hani jagoan pariwisata nih, jagoan kelautan. Memang pemerintah nggak bisa kerja, itu kelebihan ya. Itu perlu diluruskan. Overlap itu. Tapi kalau saling tetap kemitraan, mendukung, itu berarti skenario jalan. Seharusnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau sudah mulai masuk ke circle kemitraan ini, tidak ada yang rumit. Karena masing-masing punya peran, masing-masing punya kewenangan, dan yang paling penting, masing-masing punya anggaran, tidak ada yang campur. Mudah kerja. Betul. Balik ke anggaran ya Pak. Iya, semua anggaran. Semua tetap baliknya ke anggaran gitu loh. Karena
apa sih hari gini yang bisa jalan kalau nggak ada anggarannya ya nggak? Sedangkan kita mau nge-live gini aja kan harus setidaknya harus punya kuota ya Pak ya. Kuota kita bayar. Sering bayar kan? Bener. Silakan Pak, ini ayam nih Pak. Nanti kalau saya ngomong ke minumnya nggak enak. Oke, baiklah. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman kira-kira masih ada yang mau nanya langsung silakan. Kalau sementara saya ini dulu Pak ya, saya menyapa dulu teman-teman yang udah oke. Saya nggak kelihatan. Ada Pak Hendro Bejo, selamat bergabung. Ada Mas di Jogja. Mas di Jogja ini juga salah satu penggiat wisata juga ini Pak. Terus ada Pardiono Diono. Terus ada ACE Indonesia Pontianak, selamat bergabung. Kemudian ada Desember 619, ada M Sultan Abi, selamat bergabung. Kemudian ada Joy Prana, kemudian ada Ramadan, ada Jepri, selamat bergabung. Ada Asli Marini, kemudian ada Itu mereka nggak nanya ya? Nah, dia memantau saja Live ini aja? mana, ya. Ada Deyi, kemudian ada Rival Herwindo, ada Van Ragil, ada Nostalgia. Banyak nih Pak yang udah gabung sama kita, banyak sekali. Saya mau ini satu-satu susah ini. Orang laut ini. Iya. Rizka Martavia, ada siapa lagi? Duh banyak banget. Itu pertanyaan gue. Ini ada pertanyaan, cuman saya kurang ini. Ini bukan bahasa, bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia ini. Jadi English. no, not English. I guess this is from Egypt or something. Itu spam berarti. Iya. Spam. Maybe. Ada Lina Anggraini, ada siapa ini? Ada Noviansyah, ada Rizky Fitria. Nah, Rizky Fitria ini kemarin terpilih sebagai duta apa ya? Ki? Duta apa Ki? Kamu kemarin Ki? Pemilihan duta lingkungan. Ya, duta lingkungan hidup ya. Ini dia dapat penghargaan favorit medsos juga apa kemarin Ki ininya Ki Sekalbar. Iya. Kemudian ada Ibnu Sina, ada Pak Andur ini dari Jawa Tengah. Oke, terus ada Kadir, ada Sumarta. Oke, ini dari Papua. Ini dari Papua, kemudian ada ini dari Jakarta. Selamat bergabung. Ini oke, Farin ada Prasetyo, ada Mas Prasetyo ini juga penggiat wisata ini Pak, pendaki gunung sih tepatnya. Pendaki gunung tapi mengikuti materi tentang kelautan. Nggak apa-apa, seru aja. Esensinya sama, adrenalin. Kuehnya jangan sampai tidak dihabiskan katanya. Oke, siap. Ada yang nanya kah? Nggak ada yang nanya. Saya aja yang nanya ntar. Gini Pak, seandainya nih Pak, kalau ada katakan rombongan wisatawan gitu ya Pak ya, yang berkunjung ke salah satu wilayah konservasi. Yep. Cuma wisatawan ini dia nggak pakai pemandu, mereka datang sendiri gitu ke situ, ke tempat itu, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang melanggar yang tidak melakukan kegiatan yang tidak seharusnya. Itu ada hukumnya nggak Pak? Ada sanksi hukumnya nggak Pak? Seperti itu. Oke, kita bicara existing ya. Ya.
Uh, Kawasan konservasi kelautan di Kalbar itu sudah formal ditetapkan tahun 2020. Ya. Ya, artinya setiap orang yang masuk kawasan konservasi wajib minta izin. Itu dulu prosedurnya. Ya. Nah, karena ini masih baru dan kawasan konservasi laut masih agak belum populer di Indonesia, beda dengan kehutanan. Saya titipkan pesan itu kepada Kades. Dan beberapa kepala desa sudah paham itu. Kayak misalnya Pak Yusuf di Lembutan ya. Besok ada rombongan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama mau semacam kuliah lapangan atau apa. Pak Yusuf bilang sama dosen atau pemimpin rombongan, Bapak sudah izin sama DKP belum? Ya. Jadi ketika nanti mereka minta izin sama saya sebagai pengelola kawasan, saya juga bilang tembuskan surat ini kepada kepala desa. Ya. Nah, artinya kita sudah memulai sebuah preventif awal sebelum mereka melakukan hal yang di luar dugaan, minimal kedatangan sampai kepulangan mereka terpantau. Oh iya. Nah, ketika nanti ada dampak dari kedatangan tersebut, entah rusak atau kita sih berpikir positif ya, baik. Kalau rusak kita kasih punishment, kalau baik kita kasih reward. Tapi yang jelas berdasarkan buku tamu kami terdata bahwa rombongan ini bertanggung jawab, gitu. Merusak atau membuat bagus. Betul. Nah, artinya kita harus fair, kita tidak hanya bisa menghukum orang, tapi ketika dia berbuat baik kita harus kasih reward atau penghargaan, ya harus fair ya. Betul, tapi kontrol paling awal preventif adalah izin ya. Nah makanya kadang-kadang saya rewel nih, balik lagi saya suka ngomong sama Ibu Ode ya. Kalau ke sebuah daerah wajib orang Sunda bilang punten, permisi sama kadesnya. Dan kenyataannya itu dilanggar biasanya. Jadi sudah audiensi sama saya dan saya titip ya, nanti ketemu Pak Kades. Nah, tanpa mereka tahu kan saya WA sama kadesnya kan. Pak, ini besok ada kamu segala macam. Sampai balik nggak ada. Ya, nah apakah saya marah? Tidak. Cuman saya bilang begini aja, kelakuan lu tuh ya, teori doang ya. Masuk nggak permisi, balik liwat-liwat aja. Tapi publish di medsos segala macam. Wih keren, bagus, atau segala macam. Nah saya bisa apa? Kalau cuman publish Pak nggak masalah Pak. Cuman kalau misalnya merusak terumbu karang, merusak yang seharusnya tidak dirusak, ngambil yang tidak seharusnya. Oke, itu dampak ya. Saya tidak suzon bahwa setiap orang datang itu beritikat jelek, ya. Karena kesalahan mereka adalah mereka belum dapat informasi, misalnya mengangkat kima itu tidak boleh. Kima itu apa Pak? Kima itu semacam kerang atau teripang, dan itu sudah langka ya. Yang di Lembutan itu sudah masuk CITES loh. Ya. Itu kalau digendong itu bukan gagah. Jadi bukan cuma merusak lagi. Jadi ketika kalian angkat simak ke atas terus publish, itu sebenarnya mengutuk, barbar, ya kan? Nah itu jadi hukuman dari luar, ya kan? Nah tinggal saya kadang-kadang suka introspeksinya begini. Nanti saya belum pernah menyampaikan bahwa itu tidak. Jadi diingat ya teman-teman yang suka jalan-jalan ke pulau, suka snorkeling. Artinya ada normanya lah. Ya. Jadi nyelam, megang-megang terumbu karang itu nggak boleh. Ya. Makanya saya larang ketika seseorang pakai alat selam lengkap, yang saya tanya apa? Sertifikatnya sudah punya belum? Sertifikat apa Pak? Nah, dinanya sertifikat gitu, tanah. Artinya license to diving. License to diving. Ada sertifikatnya. Karena orang yang sudah punya sertifikat menyelam, otomatis punya pemahaman dilarang menyentuh. Ada 10 golden rules namanya ya. Ada kode etik istilahnya, bahasa Indonesianya kode etik. Dan itu butuh waktu lama dan saya tidak bisa sendiri. Jadi saling mengingatkan lah. Betul. Yang pasti kalau yang nonton ini jangan sampai melakukan lagi. Kalau pernah melakukan, Anda di luar sana yang hobi menyelam, hobi snorkeling, itu tolong diingat deh gitu loh. Apa yang dikasih tahu? Ya, tolong diingat. Itu tanggung jawab kita semua kok. Mungkin efeknya tidak di setahun 2 tahun ini gitu loh. Efeknya bukan ke kita langsung, tapi ke anak cucu kita ya Pak ya.
Ya seperti itu memang istilahnya PR bersama. PR kita sama-sama lah, bukan hanya Pak Edi sebagai Kabit Kelautan, bukan hanya saya sebagai tamu wisata, tapi juga semuanya. Karena ini milik bersama. Iya. Seperti yang Pak Edi bilang tadi, laut itu punyanya masyarakat, gitu loh. Jadi, oh iya. Tapi juga jangan punya rasa memiliki yang berlebihan ya. Rasa memiliki, kita harus punya rasa memiliki di mana kita mengunjungi suatu wilayah, apakah itu kita berwisata, apakah itu kita menjadikan itu sebagai satu mata pencaharian. Tapi kita harus ingat gitu loh bahwa yang kita kunjungi itu punya hak untuk berlangsung, punya hak untuk hidup gitu loh. Itu namanya daya dukung. Daya dukung ya, gitu. Terus kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang ya, kadang-kadang orang itu sudah ya seharusnya sudah paham gitu kan, seharusnya sudah paham. Notabene mereka datang ke situ dengan seragam gitu ya, yang dinas maksudnya ya, dengan seragam. Tapi kemudian udah dikasih tahu nih gitu, udah ini yang boleh ini, yang nggak boleh ini gitu kan. Tiba-tiba muncul di media sosial dia berfoto dengan sesuatu yang nggak boleh. Itu kadang-kadang kita miris ya Pak. Laporan ke saya aja. Cuma bisa mulut dada. Ya, artinya begini, kalau siapapun orang berseragam, urusannya selesaikan secara seragam juga. Oh gitu ya. Saya juga kan punya kantor, punya kantor, ya kita koordinasi. Iya betul. Nah, nggak masalah. Jadi ada caranya masing-masing. Ya. Nah itu kita bicara yang jelek-jelek gitu ya. Kalau kita bicara yang bagus-bagus, misalnya ada satu LSM atau komunitas ingin ya katakan bakti sosial lah di satu tempat gitu. Hanya kan kadang-kadang kita mau membangun sesuatu atau mau membuat sesuatu di tempat tersebut bisa jadi boleh tapi sebenarnya nggak pas gitu loh. Itu gimana tuh Pak? Apakah harus ini sama? Ketika sebelum memulai kegiatan tadi seperti tadi saya bilang harus memiliki izin. Di dalam izin itulah digambarkan ketentuan dan syarat berlaku term of condition. Kan di izin kan dia akan tulis, Pak, kami akan membangun apa gitu. Saya larang. Saya punya rencana sendiri. Artinya kalau dia untuk berbisnis ada aturan lebih lanjut lagi. Misalnya berusaha. Nah itu Bapak mesti berizin OSS misalnya ya, itu lain cerita. Tapi yang jelas ketika sebuah itikat dimulai dengan izin atau permisi, yang selanjutnya itu bisa kita pantau sebelum kejadian apakah itu bermanfaat atau tidak, itu bisa kita kontrol. Ya kan? Yang menjadi tidak kontrol tadi Mbak Ani sebutkan itu sudah bisa dipastikan dia masukkan tanpa izin. Kalau tanpa izin ya ibarat kata begini, ketika masyarakat marah kemudian menyandera mereka tidak bisa pulang, ya urusan kalian. Masuk juga kagak izin. Masuk gak izin. Ya kan? Jangan ketika udah tenggelam baru minta tolong saya. Iya. Mau enaknya doang kan. Luar biasa. Iya, seru sekali sebenarnya. Kira-kira sekarang Pak Edi ada mau nanya ke saya? Gantian ngeblank saya Pak. Ya karena begini ya, kita butuh partner termasuk peristiwa hari ini saya senang sekali dan saya tidak bisa terlalu bicara teknis atau pemerintah ya. Kita bicarakan dalam sebuah bahasa yang umum saja karena begini ya, yang mungkin perlu saya tekankan adalah buat masyarakat ya, berpikir logis saja. Jadi ada kadang-kadang masyarakat yang menjadi buntu otaknya karena ketika ada mungkin teman saya atau pejabat terlalu banyak ngomong undang-undang. Kesannya tuh jelimet banget. Saya kalau jadi masyarakat saya kasih tahu dia kenapa terlalu banyak ngomong undang-undang? Karena dia tidak paham isinya. Jadi supaya keren disebutlah ayat-ayat padahal nol. Nah, saya kasih tahu aja kuncinya gitu ya. Ayat-ayat cinta. Karena begini, saya sendiri kadang-kadang nggak hafal undang-undang, tapi saya tahu esensinya. Jadi artinya
kita bicara yang logis saja, yang normal saja, dan yang paling penting bisa dilaksanakan. Ya, betul. Bisa dilaksanakan. Jadi nggak terlalu mimpi jauh-jauh ya. Kalau memang megang kerang, megang apa itu, ini bahaya nggak ya? Iya. Jangan dipegang, ya kan? Atau ketemu ikan hiu. Iya. Kalau orang normal kan dibalikin lagi. Iya. Ini jadi lauk. Iya. Menyalahi kan? Betul, betul, Nah, betul. jadi kadang-kadang begini, saya ketemu dengan Kapolsek misalnya Iya. atau Kapolda, Pak, saya sudah tangkap itu 2 penduduk nemu ikan apa ya, kebetulan satwa dilindungi ya, Iya. hiu paus misalnya. Ikannya masih hidup Pak, udah masuk perut Pak, jadi lauk. Nah, itu juga kelebihan kan. Nah, tapi ketika Kapolsek itu bertanya misalnya, ini bisa dilanjutkan nggak kasusnya Pak? Orangnya di mana sekarang? Sudah di sel 2 hari, lepaskan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Iya. Itu kesalahan saya. Iya. Ya. Tapi juga ya janganlah ikan jadi semua ikan di pantai tiba-tiba jadi lauk, ya kan? Jadi mesti ada kesadaran bersama. Jadi maksud saya begini, dalam rangka menjalankan hidup secara normal, logika aja lah. Iya, betul. Ini pantas nggak dimakan nih ya? Ya kan nggak semua harus dimakan. Nggak semua harus dimakan. Kita kan punya moral, Iya. punya etika. Iya. Ya kalau itu memang kelihatannya nggak pantas, jangan terusin. Betul. Kira-kira gitu aja, ini yang santai aja. Intinya mah gini, sama aja. Dari mana kita tahu itu dosa apa enggak? Itu kalau ketika kita melakukan itu kita merasa bersalah, artinya itu dosa gitu aja ya. Atau ketika kita melakukan itu ada orang tersakiti. Iya. Dan kita tidak senang kalau dibalik kita dibalik digituin. kita. Jangan lakukan. Iya. Ya kan? Tapi kalau itu membuat orang senang dan kita juga senang digituin Iya. orang, lakukan. Bukan begitu. Tuh. Sederhana kan? Sederhana. Iya. Nggak perlu pakai undang-undang. Iya. Karena aturan dibuat hanya untuk mengatur, Iya. bukan melarang. Iya. Bukan menghukum. Betul. Jadi gitu teman-teman. Udah 30 menit lebih loh. 30 menit lebih tapi masih seru aja ya Pak ya. Nah, saya mau ngomong yang terakhir nih. Iya. Bahari tadi. Iya. Bahari ini penting ya. Selain masyarakat jadi lebih termotivasi bahwa ini daerah kita. Ya, Iya. otomatis saya yang bertanggung jawab menjaga terumbu karangnya. Iya. Saya yang bertanggung jawab menjaga mangrove-nya. Nah, saya sengaja pakai baju ini nih. Mungkin tidak semua orang tahu. Iya. Ya. Boleh dijelaskan Pak. Nah, tapi buat penggemar bola tahu. Oke. Ya, Big Reds adalah sebuah fans club buat Liverpool di Indonesia. Ya, artinya sekaligus saya memproklamirkan diri saya orang Liverpool. Ya. Tapi saya bukan mau promosi Liverpool. Iya. Liverpool bisa terkenal Iya. sebagai kota Ya. karena kota pelabuhan. Oh, begitu. Ya. Liverpool adalah kota yang penting di Inggris dan dia menguasai perdagangan Eropa. Sehingga Liverpool bisa maju. Iya. Ya, itu sekitar abad 17-18. Betul. Nah, kemudian tetangga sebelahnya bikin pelabuhan yang lebih keren, Iya. namanya Manchester. Manchester. Itulah asal mula kenapa kalau Liverpool ketemu Manchester Berantem. ribut. Dari pelabuhan larinya ke lapangan bola. Ternyata gara-gara pelabuhan ya teman, bukan karena Bukan karena karena sepak bola. bola ya ternyata. Tapi ributnya di lapangan bola. Artinya begini. Ini pintar-pintar media. No. Google boleh. Oh iya. Jadi artinya begini, ketika sebuah masyarakat atau kota sudah sangat paham dengan kelautan, itu berimbas sampai ke klub bola ya. Karena begini, Liverpool kemudian menjadi sepi Iya. setelah pelabuhan itu pindah ke Manchester. Manchester ya. Dan Oke. dia marah dong. Iya. Jadi kami tidak senang rezeki kami diambil oleh Manchester dan itu dilarikan ke lapangan bola. Betul. Kita sesama Liverpoolian Pak. Ada kan? Ada tuh. Ada. Kita sesama Liverpoolian Pak artinya. Artinya apalagi kalau dia dari Beliau daerah ya. tinggal di Timika beliau nih Pak. Oh Timika, oke. Enggak, maksud saya kalau di Sambas, di Ketapang, Iya. jadi otomatis orang Liverpool di Sambas, di Ketapang harus dukung kelautan saya. Aduh, itu lain cerita ya Pak. Kan saya butuh dicari. Oh iya betul. Baik. Aduh saya mau nanya apa tadi jadi lupa. Gara-gara Berarti Liverpool. nggak suka sepak bola ya? Saya bukan penggemar sepak bola. jadi agak ngeblank saya. Tadi mau nanya apa saya jadi lupa.
Aduh, Tapi luar bisa biasa. tidur ya? Bisa. Karena udah tahu bedanya tadi. Mana yang namanya kelautan, oke kelautan, Rendah. kemudian maritim. Kata kerja. Puncaknya adalah bahari. Bahari paling tinggi. Ya, Dan oke, ini oke. kalau dari segi strata pendidikan, ya, makanya yang namanya sarjana kelautan itu adanya di S1. satu. Nah, tidak ada sarjana maritim di S1. Oh, sarjana maritim S2. Kemudian S2 sarjana maritim kayak saya. Ya, Bukan sarjana kelautan lagi. Oke. Jadi dia sudah naik kelas. ya. Nah, kalau bahari tidak ada. Oke. Karena langsung ke alam. Kirain ada sarjana bahari. Karena langsung ke alam. Iya. Aplikatif. Betul. Jadi kalau kita menyebut kalau kita balik lagi ke makanan apa? Masakan bahari dengan makanan laut beda ya Pak ya? Kurang lebih sama. Biasanya kalau masakan bahari otomatis makanan itu dari laut. Ya. Masakan bahari. Ya. Ini rebung ya. Rebungan di gunung. Ya kan? Tapi maksudnya kuliner ya, kayak kuliner. Iya. Orang bule itu kan kalau misalnya masak apa ya sosis lah ya, itu ada 15 jenis. Ya. Sosis yang dibikin asap, Asap, sosis yang diapain ya, atau rendang. Bahannya ini beda-beda. Mana Jadi, yang jeroan, mana ini beda-beda. Itu tergantung dia punya bumbu yang ada, Ya. tergantung tempatnya di mana, Ya. tergantung yang makannya siapa. Oke. Nah, artinya kalau sudah ke level kuliner atau bahari, itu sudah tingkat paling tinggi advance Ya. yang mencirikan sesuatu di tempat itu. Ya. Apakah itu satu daerah, apakah Ya. itu asal Asal, ya. Dan itu identik dengan identitas. Bicara Padang, rendang, Ya, Padang, betul. Bicara apa tadi? Bubur padas Pak, bukan bubur pedas ya. Padas. Bubur padas itu Ya. sambas. Dan di bahari itu, di kuliner tadi, Ya. itu tuh bukan cuman eksplorasi makanan ya, tapi Ya. juga mereka siap dengan segala antisipasi ketika misalnya makanan itu mengandung dampak. Ya. Contoh, orang selalu bilang masakan padas dikurangi karena santan dan seterusnya. Ya, saya punya pengalaman ketika pernah seminggu di Jam Gadang itu di mana ya? Padang. Ya, Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya. Saya seminggu. Itu orang tua 80-90 tahun. Nanyanya ngetes. Enggak, karena saya lupa. Itu masih kalau pagi jalan-jalan loh. Oh iya. Dan sehari-hari mereka makan namanya tambunsu ya. Itu tuh yang usus sapi, Oh, yang diisi telur. telur, kan kolesterol semua. Ya benar. Itu kalau saya makan di Jakarta, Ya. itu pasti leher kejang gitu. Oh iya. Saya tanya sama yang masak, itu bapak-bapak sehat sekali, Iya. kok bisa makan tambunsu sama nari tapi nggak kolesterol? Iya. Ada pemulangnya Pak. Iya. Susu kerbau. Oh. Nah, kan? Artinya begini, ketika sudah next Ya. level sampai ke kuliner atau bahari, Ya. itu bahkan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka Penawarnya tahu ya. penawarnya. Iya, dasar penawarnya. Itulah next level ya. Mhm. Saya kalau kebiasaan ke sebuah daerah kan kayak ke Manado ya. Misalnya saya rapat 3 hari, saya biasanya tuh seminggu awal sudah tiba di sana karena saya bawa istri, bawa anak, sewa rumah, sewa mobil, jadi sekalian turis. Oke. Nah makanya kalau saya ke Medan, ke apa tadi Jam Gadang, Bukit Bukit Tinggi. Tinggi, ke Manado, ke Gorontalo segala macam, saya bawa keluarga dan itu bisa menikmati. Ya. Mulai dari makanan. Saya tahu tuh kapan mau nyewa perahu untuk nyelam di Monaken. Ya. Karena kalau saya berlaku sebagai turis, Ya. habis saya digetok sama orang HPI, ya kan ya. Tapi kalau saya menyamar, Maaf teman-teman HPI Gorontalo. tapi kalau saya sudah 3 hari di sana, saya sudah tahu di mana operatornya segala macam. Ya. Saya kayak orang lokal. Harga bisa sepertiga lebih normal kan ya. Ya tapi yang pasti kan nggak bawa rombongan ya Pak ya. Pribadi. Pribadi. Artinya Jangan begini, pribadi. saya anggap worth it karena apa? Saya kan sudah sewa rumah, sewa mobil ya. Ya. Artinya apa ya? Saya sudah bisa menikmati sebuah atraksi di tempat baru, bukan dari segi makanan atau masakannya, tapi ke next levelnya kuliner. Kuliner ya. Makanya kadang-kadang begini, saya suka ketemu orang misalnya, saya pernah ke Australia. Ya. Ke Australia ngapain aja? Turun di bandara, Ya. tidur di hotel semalam, besok Ya. pulang. Ya. Itu mah bukan ke Australia. Mampir Doang. Jadi dia taunya Australia itu hotel doang sama bandara. Iya, benar. Nah,
kalau saya 2 tahun, Ya. saya jadi backpacker, Ya. tukang cuci piring, Ya. petik buah, Ya. sampai nginep di rumah penduduk. Ya. Saya tahu kelakuan orang sana. Ya. Saya pulang ke sini, baru saya klaim saya pernah di Australia. Iya. Kan gitu. Pernah di Australia. Pernah di. Ya, beda bahasanya. Jadi bukan Beda, di. bukan pernah ke Australia. Tapi di. Pernah di Australia. Dan itu sudah bisa mencerminkan saya tahu habit orang sana seperti apa, Ya. makanannya seperti itu, dan Ya. kemudian saya adopsi ke Kalbar. Sabar. Karena harapan saya adalah Kalbar bukan cuma destinasi lokal, Ya. tapi juga orang Australia, Ya. next destination dia ada di Kalbar. Betul. Makanya saya maaf bicara tentang Australia, saya juga pernah juga ke Tinggal sana. sana. Ke sana tinggal nggak? Ke sana karena hanya saya Jadi gini ngomongin ini. pernah ke Australia dan itu cukup lama juga. Hanya waktu itu kita di entertain ya Pak ya sama ibu-ibu kedutaan di sana karena kebetulan waktu itu saya mewakili Indonesia untuk satu event internasional di Australia. Berapa lama? About 3 weeks. Tapi biasanya bagus-bagus aja itu. Ya bagus-bagus aja. Hanya begini, saya nggak terimanya gini. Mereka memaksakan masakan ini mentang-mentang kita mahasiswa Indonesia ya Pak ya, harus memaksakan masakan Indonesia. Jauh-jauh ke Australia ketemu rendang lagi. Ketemu sayur asem cuma rasanya nggak jelas. Karena kan bumbu-bumbunya jelas beda gitu. Karena di sana nggak boleh pensin. Nah, sampai akhirnya saya bilang begini, Ibu, mendingan kita dikasih makanan sini deh gitu loh, daripada kita Itu tadi yang normal saja yang lah. normal saja gitu loh. Sepanjang itu halal gitu ya, sepanjang itu halal, kasih aja makanan kita sini, masakan sini aja gitu, nggak usah yang nggak usah diada-adain, nggak usah ke Indonesiaan. Sedangkan pada waktu itu kan bumbu-bumbu kayak ini beda banget gitu, ujungnya ini malah sulit, malah aneh gitu, rasanya malah aneh. Jadi mendingan yang jangan diada-adain, yang ada aja lah gitu loh. Makanya kalau ada turis mau ke pulau, Ya, terus orang pulau sibuk ganti kamar mandinya jadi keramik, ya. ngapain? Orang Pontianak keramik di WC di rumahnya lebih bagus daripada keramik kamu. Orang mau ke pulau itu karena dia pengen mandi pakai centong kelapa, Ya. daunnya daun apa, yang Nah, ada di pulau lah. berlebihan. Nggak usah berlebihan. Ngomong juga nggak usah tiba-tiba jadi lumba-lumba, jadi aneh gitu loh. Ya, gitu. Artifisial kan? Iya, karena sesuatu yang asli, Dibuat-buat itu nggak bagus. sesuatu yang asli itu lebih bagus iya, daripada iya. yang kopian. Iya. Yang KW-KW itu nggak Yang bagus. KW nggak bagus. Iya benar. Aduh, ada Susan Wong sama Join, ya Allah, luar biasa. Sekali lagi saya mau cerita kalau kita sedang ngobrol-ngobrol sama Pak Dionysius Andy, yang beliau adalah Kepala Bidang Kelautan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dan kita ngobrolnya ada di Cafe de Melo, Jalan Pancasila atau Jalan Gusti Hamzah, Pontianak. Yang suka nongkrong, ngopi, tapi cuma minta tempatnya yang agak tenang, tidak terlalu ramai, boleh mampir ke de Melo ya. Oke. Kita lanjut lagi Pak Endi. Udah mau sejam loh. Udah mau sejam ya? Udah luar biasa. Udah mau sejam tapi makin rame yang ngikutin Pak. Tapi kalau gitu nggak nanya juga garing. Ya, iya Nanya sih. dong. Ayo dong, ada yang nanya. Ayo dong teman-teman, ada yang Kan nanya. sudah berlaku normal. Iya. Wah, masuk kuliner nih, menarik katanya. Iya. Berhubung yang komen ini seorang chef. Oh, chef ya. Iya. Jadi Ada komparasinya. begitu masuk kuliner langsung menarik katanya. Iya dong, karena kita di sini Komparasinya gitu. iya. Jadi sebenarnya gini Pak, bicara tentang kuliner ya. Karena kalau saya biasa bawa tamu kan ke Pontianak, mereka juga carinya juga seafood gitu ya. Carinya seafood. Jadi kalau yang saya tangkap dari cerita Pak Endi tadi tentang biota laut lah istilahnya ya, yang ada di Kalbar, ternyata tidak semuanya berasal dari Kalbar ya Pak ya, atau Kita nggak tahu. Nggak tahu Karena juga. itu kan masalah lari ke bisnis ya. bisnis. Tapi yang jelas begini,
kemarin saya senang ada teman saya kepala Bapeda Kuburaya ngomong gini, Ya. kami di kantor Bupati Kuburaya punya ruang display untuk UMKM. Ya, jadi setiap tamu yang berkunjung ke sana otomatis lihat dan ya udah pasti beli lah. Ya. Kan ada bupatinya. Ya. Dan itu bagus. Ya. Artinya dia melakukan sebuah praktek bahwa kami peduli dengan UMKM bukan cuma slogan atau program aja, Ya. tapi dengan mendisplay mereka Ya. dan kemudian laku otomatis duitnya ke mereka. Betul. Itu adalah tindakan nyata. That's good. Betul. Ya. Dan saya udah gatel pengen ngomong sebetulnya. Ya. Tapi itu sudah sangat bagus ya. Ya. Pak Amin Maros ya, itu Ya. saya. Ada hal yang nanti akan saya tanyakan. Ya. Bapak yakin itu sumber produksinya dari mana? Apakah sudah melalui proses legal, izin yang legal, lokasi yang legal, Ya. proses yang legal? Ya, Karena betul. begini ya, ketika misalnya Mbak Hani mau masukin amplang ke Australia, di pabean atau di bea cukai itu akan diperiksa, Ya. memastikan ada sertifikat yang memastikan bahwa ikan sumber olahan itu Iya. bukan dari hasil ngebon. Itu namanya eco-labeling. Atau kedua, bukan diambil dari kawasan terlarang. Ya. Iya. Dan ketiga, diambil dengan proses sudah memiliki izin atau Iya. OSS. Ya. Kalbar masih 5-10 tahun lagi seperti itu. Oh gitu. Ya. Masih lama. Masih lama ya? Sekarang melarang orang nebang mangrove aja masih belum bisa. Ngangkat cima aja masih belum bisa. Megang terumbu karang sambil nyelam aja terus dipublish ke Facebook, kita masih belum masih bisa. diem gitu ya, masih belum Nyolong bisa. telur penyu, dikembangkan, Iya. Mbak 3.000 Mbak telur, Iya, masih nggak bisa iya, dikembangkan. iya, betul. Saya sih balikin lagi, kalau memang telur penyu kamu mau punah ya silakan aja. Tergantung masyarakat setempat ya, mau bagaimana ya. Apakah- Ini adalah sebuah kesadaran kolektif. Jangan khawatir, artinya begini, ada telur, mana ayam, mana telur nih ya. Ya. Masyarakat kadang berpikir begini, kami sudah punya etiket baik, tapi tidak diikuti oleh regulasi atau pemerintah. Dan sebaliknya, pemerintah sudah menerapkan regulasi, tapi kesadaran masyarakat tidak ada, sehingga kucing-kucingan. Ya. Nah, kita putus ini. Oke. Kami sudah beretikat baik, sama-sama. Nah, yang paling bisa menciptakan ini kondusif, Ya. banyak-banyak ngopi bareng. Kayak kita ya. Kayak kita ya. Nah sayangnya kalau IG Live ini hanya layarnya hanya segini, jadi apa namanya terbatas ya, kita nggak bisa ngobrol rame-rame keroyokan gitu. Mungkin next kita bikin semacam podcast kali Pak, Boleh, seru kali ya. Oke, boleh. Pak Endi ini juga punya ini loh, punya akun YouTube, boleh nanti di share ya Pak ya? Wifi-nya. Ya, kayak punya saya. Waduh, benar-benar modal ini. Iya dah. Oke, ya. Jadi tadi sampai mana kita ngobrol sampai putus. Channel YouTube. Punya channel YouTube yang berbicara tentang kelautan, di mana beliau juga mensosialisasikan apa sih aturan-aturan yang sedang berlaku di masyarakat. Terus mencoba juga ya menyadarkan masyarakat tentang apa sih, bagaimana sih cara kita memelihara, memiliki laut yang ada, yang merupakan harta kita yang tidak ternilai, Dan tabungan masa depan. tabungan masa depan untuk anak cucu kita juga. Ya, wow, sudah 1 jam lebih, Bapak. Kita sudah ngobrol-ngobrol di sini. Nggak ada pertanyaan, mungkin nanti nanyanya ke saya langsung, atau mungkin langsung ke Pak Endi nanti kalau saya sudah bagikan nomor WhatsApp-nya. Biasanya sih begitu biasanya. Jadi sudah 1 jam ya kita kita cerita-cerita tentang apa itu kelautan, apa itu maritim, apa itu bahari. Ternyata tidak menakutkan ya. Tidak menakutkan. Ternyata tidak menakutkan, dan ternyata 3 itu mempunyai filosofi yang berbeda, punya arti yang berbeda. Masing-masing punya ruang lingkup yang satunya lebih luas dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi dari pesan-pesan Pak Endi tadi juga buat teman-teman yang suka berwisata, yang suka menyelam, ataupun yang memang punya mata pencaharian yang berhubungan dengan laut, itu tolong diperhatikan gitu loh. Jangan sampai
apa yang kita dapatkan banyak sekarang Ya. nanti habis gitu, habis begitu saja, tidak ada perkembangbiakannya terganggu, kehidupannya terganggu dan lain Istilahnya sebagainya, pemulihannya juga berkurang gitu. Jadi kalau jangan sampai kita dapat banyak sekarang terus berhenti di kemudian hari gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang kita sisain gitu loh. Ibarat tidak berkelanjutan, istilahnya bahasa kerennya sustainable gitu loh. Sustainable, tidak berkelanjutan. Ibarat kata kita dapat proyek gede langsung kita habisin, ya. Besok miskin. Hari ini kita dapat 1 M, langsung kita habisin, kita bagi-bagi nggak karuan gitu, tidak kita investasikan. Masuk sel. Besok masuk sel. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Oke lah Pak, ini makasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung meramaikan live Instagram saya pada sore hari ini. Jika teman-teman masih ingin untuk ngobrol lebih lanjut sama Pak Endi, nanti saya akan share nomor WhatsApp beliau di recordingnya dan juga akun YouTube-nya ya Pak ya, kita share. Mudah-mudahan teman-teman bisa subscribe gitu ya nanti di nomor WhatsApp jangan. Nomor WhatsApp jangan ya. Istri saya sudah terganggu. Jadi YouTube aja ya, YouTube aja. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Pusing saya sama WA tuh. Sekarang aja udah banyak yang nggak kejawab. Iya, iya luar biasa. Oke Pak, ini makasih banyak. Makasih ya. Selamat sore. Boleh dimakan dimsumnya ya? Boleh silakan Pak, silakan Pak. Oke, makasih Mbak Ami. Makasih. Kita ketemu lagi nanti. Sama-sama. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua. Dimohon untuk memberikan kritik dan saran agar live Instagram saya bisa lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.